Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bahas bumi datar atau flat earth ya. Di video kali ini penulis mengomentari video pertama dari Flat Earth 101, yaitu soal bangkitnya kesadaran. Di dalam video ini penulis pakai screenshot saja ya, nggak ngeplay, pakai screenshot saja. Ini ada beberapa kata-kata yang ada di video ya, captionnya kita nggak ambil dari kata-kata omongannya, wis captionnya saja. Ini rasanya ini sudah mewakili ya. Kalau penasaran ya silahkan tonton sendiri videonya, karena yang 01 itu ada cukup banyak linknya. Jadi di sini ada ngomongi bahwa kita itu sudah dibohongi oleh sains dalam 500 tahun terakhir ya, 500 tahun terakhir. Terus katanya kita ini dididik bahwa bumi itu berbentuk bola, globe. Tak kenapa kok gambar Indonesia tepat ya. Terus ini juga mengutip dari film apa ini? Lali. Dari film ini terkenal kok lali ya, sembulah. Ada kutipan seperti ini, dari 500 tahun lalu semua orang udah tahu bumi itu datar. Terus katanya itu sains bumi bulat itu bukan dari agama. Jadi katanya ya, bumi bulat itu sepertinya dikesankan itu sumbernya bukan dari agama. Nah, ini kalau menurut gambaran dia ya, ini yang satu peta lama, yang satu peta baru. Nah, gambarannya katanya seperti ini harusnya bumi itu ya. Jadi bumi itu harusnya datar dan seperti ini, dengan kutub utaranya di tengah, yang di tepian itu adalah kutub selatan. Ini juga katanya ada dari peta standar dunia sebelum 1958, katanya dari Boston Public Library ya. Jadi ini ada 10 argumen utama untuk yang percaya bahwa bumi itu bulat. Ini karena enggak disebutkan semua di video ini ya, beberapa penulis enggak sertakan di video ini. Jadi cuma jelaskan hanya khusus di video ini. Jadi katanya mempercayai bumi bulat itu adalah untuk menjauhkan manusia dari ketuhanan. Nah, ini kebetulan adalah contoh dari yang percaya dengan bumi itu datar. Ini ngomongnya bagaimana menghadapkan atau menyatukan arah kiblat dan sholat jika bumi itu bulat. Kalau di Indonesia masih bisa bantah, meskipun aslinya yang nggak logis juga. Lah, kalau arah kiblat di benua Amerika itu kemana? Bintang yang katanya berjarak jutaan tahun cahaya bisa dilihat dengan mata telanjang, sedangkan satelit yang katanya ribuan tidak bisa dilihat walaupun berjarak lebih dekat ke permukaan bumi. Ini perlu dijawab sekarang ya. Ada yang perlu jawab sekarang langsung, ada yang enggak. Yang pertama dulu, menyatukan arah kiblat. Nah, menyatukan arah kiblat itu kalau dari rumus itu caranya adalah seperti ini ya. Diketahui bujur lintangnya berapa, dimasukkan ke angkanya ini. Bisa ya dihitung walau posisinya dimanapun. Mungkin yang paling susah adalah kalau posisinya 180 derajat ada di kebalikan dari Ka'bah. Nah, itu dilema juga. Mungkin kalau pakai diukur pakai kotangan gini bisa tak terhingga ya. Ya wis lah, ini ya ada ya caranya. Terus
arah kiblat sudah, yang satelit nggak kelihatan, ini nanti penulis terangkan. Terus jika katanya tata surya atau galaksi bergerak, kenapa rasi bintang tetap diam di tempatnya? Nah, ini ada penjelasan dari ayatnya ya. Tapi nanti sih, ini kita teruskan dengan yang penjelasan Big Bang. Jadi kita baca dulu. Ini baru beberapa pertanyaan saja loh, karena orang cerdas bukan hanya orang yang pandai menemukan sesuatu, tapi juga mempertanyakan sesuatu. Minyak bumi itu disalir cairan terbanyak kedua setelah air, makanya harganya terus merosot. Lalu diciptakanlah propaganda fosil dinosaurus demi melambungkan harganya. Padahal minyak berada di kedalaman, sedangkan fosil di permukaan. Kenapa kita dipaksa percaya semesta tercipta akibat ledakan Big Bang, padahal di kitab suci semesta itu diciptakan dalam 6 masa? Kenapa kita dipaksa percaya manusia berasal dari kera? Di kitab suci juga dijelaskan bumi itu dihamparkan, matahari bulan beredar pada garis edarnya. Gravitasi itu salah, yang benar itu hukum berat jenis. Tidak ada magnet bumi. Kenapa asap dan balon melayang? Karena asap lebih ringan dari udara. Kenapa minyak tidak bisa bercampur dengan air? Coba lintasi Antartika, karena di seberang sana masih banyak benua yang belum terjamah. Jadi ini ada yang penulis jawab, ada yang penulis enggak. Soal gravitasi itu seri ya, tapi menurut penulis yang ilmu bola bulat itu tidak ada hubungannya dengan penjelasan gravitasi. Yang jelas gravitasi itu ada, dan yang penulis tahu gravitasi itu enggak sama untuk beda daerah, ada variasinya. Entah variasinya tergantung lokasi atau tergantung dari ketinggian, penulis kurang begitu paham lah ya. Yang jelas teori gravitasi ini tidak bisa dijelaskan oleh ilmu masa kini, baik oleh flat earth atau bumi datar ataupun yang bumi bulat. Terus untuk soal Big Bang sebentar lagi, untuk soal air, bumi lebih banyak, soal fosil ya nggak penulis jawab di sini. Tapi yang jelas ya, dari video yang ini ya, videonya Flat Earth ini, nggak ada fakta yang betul-betul jreng gitu. Kebanyakan merupakan logika, analisa. Kadang analisanya berdasarkan asumsi. Kalau asumsinya salah ya analisanya pasti salah. Jadi nggak ada fakta yang beneran, nggak memperlihatkan foto atau apalah ya. Soal kita ini bisa lihat planet, mungkin ya planet-planet yang di luar itu dianggap gambarnya CGI semua, computer generated. Mungkin bulan juga dianggap computer generated, CGI juga ya. Karena kalau memang bumi itu datar, kok nggak ada objek angkasa lain yang modelnya datar gitu loh. Kenapa kok bumi tok? Ya wis, kita terus saja ya. Tapi yang jelas ini videonya nggak ada fakta yang benar-benar ngeh gitu. Kutipan dari Al-Quran juga bukan yang eksplisit, bukan yang betul-betul mengena, tapi cuma diambil sepotong-sepotong untuk menjelaskan sesuatu yang salah. Jadi mengapa kok disebut 500 tahun yang lalu? Itu karena 500 tahun yang lalu itu adalah zamannya Galileo. Galileo ini konflik dengan gereja Katolik Roma, dan Galileo ini memperkenalkan bumi bulat. Nah, ini sangat bertentangan ya. Makanya disebut 500 tahun yang lalu, karena ini adalah ya anggap aja penemuannya Galileo. Jadi soal bulan, bintang ya, disebut bumi itu bukan pusat luar angkasa, tapi jadi bagian dari tata surya ya kalau kita ngomong sekarang. Jadi bertentangan Aristoteles dan Ptolemy ya, yang terkait erat dengan gereja Katolik. Jadi ya mungkin ini ya yang menyebut mengapa kok
ajaran bumi bulat itu bertentangan dengan agama, karena agama pada saat itu agama Katolik ya, gereja Katolik. Kita nggak ngomong Protestan atau apa ya, gereja Katolik ya kalau yang di sini. Jadi gereja Katolik di sini mempercayai bahwa bumi itu datar. Jadi saat itu gereja juga mengajukan ilmu sains juga. Jadi terus kemudian bertentangan. Jadi ketika video tersebut ngomong bertentangan dengan agama, ya ini maksudnya agama Kristen Katolik pada saat itu loh ya, karena ya ilmu itu bisa berubah-berubah, tapi pada saat itu gereja Katolik pendapatnya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong kepercayaan gereja Katolik pada saat itu, maka ya memang orang yang nganggap bumi bulat itu bertentangan dengan agama. Jadi orang yang ngomong bumi bulat dianggap menjauhkan dari agama. Nah, sumbernya nggak cuma ini saja ya, cuma untuk soal agama. Dan penulis punya beberapa referensi dari yang beda lagi. Ini dari agama Islam ya. Jadi di Islam itu sudah dipercaya model seperti ini. Ini mungkin penjelasan bulannya. Maaf, penulis nggak ngerti bahasa Arab, silakan yang tahu opo iki sing dimaksud. Bayangan bulan kayak apa ini menjelaskan bulan purnama atau bulan sabit gitu, barangkali seperti itu ya. Jadi ini penjelasan ala zaman itu ya, ini nggak nyebut bumi bulat sih. Nah, bumi bulat munculnya ada di sini. Al-Biruni. Jadi dari Al-Biruni ini, nah, nunjukkan bumi itu bulat. Jadi ini jelas ya. Ini bukan bumi datar karena ono pegangan nih kan. Ini jelas pegangan ini adalah untuk membuat bolanya ini berputar. Ini pada tahun 973. 973 adalah 1000 tahun yang lalu. Jadi pada 500 tahun yang lalu, pada 1600-an di sini. Nah, 1600-an ini bumi dipercaya datar, lalu ada Galileo yang menyebutkan bumi itu bulat. Ini catatan sejarahnya ya. Jadi emang ono sensor dari agama Katolik saat itu bahwa bumi itu harus datar ya. Kalau kita lihat ini ya, sejarahnya ini, Al-Biruni ini ngomong bahwa bumi itu bulat ya, bukan ngomong sih, nunjukkan bahwa bumi itu bulat. Terus ini juga astrologi rupanya berkembang sangat pesat ya pada saat itu, pada abad ke-8. Ini juga nunjukkan ada bola kan ya, di kapan ini 800 ya, anggap aja 1200 tahun yang lalu lah wis. Nah, ini pakai bola ya. Jadi pada abad 800 ya, Sapoy Al-Kindi, oh bukan, Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi. Jadi ya wis bumi ini bulat. Ada contoh bumi bulat di museum ya, museum Islam. Ini sama sih, tunjukkan bumi bulat ya. Ini juga ya video fairly early Islamic map of the world ya. Di awal abad ke-9 ya katanya ya. Jadi peta dunia saat itu sudah dibuat dalam bentuk bola ya.
It's one of the earliest of its kind in existence. Wes itu. Nah ini juga ada video judulnya Museum Islam di Istanbul. Ini yang versi kecilnya. Jadi ini abad 800-an ya, Khalifah Al-Amun. Jadi pada kalau di Islam ya, di abad ke-9, di tahun 800-an, di 1200 tahun yang lalu itu dipercaya bahwa bumi itu bulat. Jadi 1200 tahun yang lalu di sainsnya Islam itu dipercaya bahwa bumi itu bulat. Sementara itu kalau di agama Katolik di Google ini disebut bahwa bumi itu datar. Jadi secara agama di 1600-an dipercaya bumi itu datar, sehingga kalau ada yang ngomong bulat diprotes keras ya, ada konflik, mungkin sampai dihukum apa enggak ya, bola lali. Tapi ini ya bedanya ya, yang kalau di Islam di tahun 800-an bumi itu disebut bulat, dan ini adalah bukti sejarah bahwa sudah ada globe, sudah ada pemetaan bumi pada saat itu ya. Ini ya buktinya ya. Nah, kita kemudian yang menjelaskan yang soal menjauhkan dari ketuhanan itu soal dari Al-Qur'annya ya. Jadi banyak yang ngomong bahwa kalau ini ya, ayat 51:48, dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang hamparkan adalah kami. Jadi hamparkan ini dianggap sebagai bumi datar. Nah, padahal kalau kita lihat terjemahan yang lain ya, ada yang tidak menyebutkan menghamparkan. Ada yang menyebutkan bahwa dibuat permukaan bumi itu bisa dipakai hidup. Jadi permukaan bumi dibuat bisa datar ya. Ini mungkin kita bisa pakai referensi dari kayak di bulan ya, yang permukaannya kacau balau, atau di tempat-tempat lain mungkin yang permukaannya gak datar. Nah, sementara bumi itu permukaannya bisa dibuat hidup. Dan ini kata terjemahnya juga beda ya. Jadi dimurahhatikan dengan dibuat dan disebarkan. Ini juga ada yang 786, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Nah, kita bisa lihat bahwa terjemahan Inggrisnya ini bisa macam-macam ya. Bisa, ini ada wide expanse, dibuat luas, dibuat sebagai lantai, sebagai tempat tinggal, sebagai untuk hidup, untuk yos macam-macam lagi. Bawa posisi terjemahan bahasa Indonesia nih. Nah, ini soal Big Bang ya. Soal Big Bang di sini. Jadi Big Bang ini ada 2130 bahwa langit dan bumi awalnya adalah suatu yang padu jadi satu. Terus kemudian dipisahkan. Terus kemudian dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi ini penjelasannya bahwa bumi dulu itu adalah satu. Terus ini penjelasan 11.7 bahwa langit dan bumi dibuat dalam 6 hari, dan singgasananya berada di atas air. Tapi ini sebutan 6 harinya ada di sini. Terus disebutkan juga diciptakan 7 langit yang bisa saling
apa ya, saling full harmoni, yang bisa kompak, bisa selaras satu sama lain, tidak ada kesalahan, ada itu, jadi nggak ada problemnya. Tapi ini bisa dilihat ya katanya ya. Jadi penulis nggak tahu apa ini maksudnya yang bisa dilihat. Ini ngomong soal atmosfer atau bagaimana ya? Jadi atmosfer itu ada 7 level barangkali. Nggak tahu lah ya. Ini soalnya bisa dilihat nih nyebutnya. Terus ini salah satu translasi menyebutkan bahwa bumi atau seluruh langit ini masih terus mengembang. Jadi ini adalah Big Bang ya, karena awalnya adalah satu, langit dan bumi adalah satu, terus sekarang itu mengembang. Ini 5147. Nah terus berikutnya adalah soal kiamat ya. Kiamat kan ada yang ngomong buminya dibuat datar ya, tapi penulis sebelumnya ngomong gitu. Tapi ternyata salah ya. Yang benar adalah langit dibuka, jadi muncul pintu, gunung bisa jalan, ya entahlah. Terus yang jelas untuk hisab nanti nggak di bumi lagi, langitnya beda, buminya beda, langitnya beda. Jadi bukan tempat yang sama, sudah beda ya di sini. Jadi penulis sebelumnya salah, bukan buminya dibuat datar tapi buminya diganti, langitnya ya diganti. Nah ini terus kita ngomong soal kutub utara ya. Ini kutub utara adalah pusat bumi yang entah mengapa kompas ngarahnya ke sini. Ini tengah tengah utara, pinggirannya selatan. Penulis nggak tahu ya apakah ada di dunia ini yang modelnya seperti ini, yaitu magnet sing tengahi ku utara, pinggirannya enggak ya. Penulis nggak pernah menemui itu. Misal ya, kalau air ini kita umpamakan sebagai listrik, karena pergerakan air itu menghasilkan listrik, maka dengan kaidah tangan kanan, maka yang sebelah jempol atas itu adalah kutub utara, yang jempol bawah adalah kutub selatan. Lek gak kuali. Jadi aliran muter ini ya membuat yang kalau kita ngomong bumi bulat aja, kalau air itu bergerak di khatulistiwa atau apalah yang ke arah tertentu, maka menghasilkan listrik, dan listrik ini akan membuat kutub utara jadi kutub utara, kutub selatan jadi kutub selatan. Kalau menurut penulis, medan magnet itu sepertinya terjadinya begitu karena sirkulasi air yang menghasilkan listrik. Kalau ingin tahu air menghasilkan listrik sih, ini ya, Kelvin water Doppler. Jadi ini air dialirkan ke satu sini, satunya sebelah sini, nanti akan dihasilkan listrik. Jadi nanti akan muncul perbedaan listrik dari keduanya ini ya. Ya wis, itu ya listrik. Jadi kalau menurut penulis gitu, karena listriknya berputar di sini, maka bisa terbentuk medan magnet utara sama selatan. Tapi ya wis, boleh datar ya opo ya. Jadi kalau datar begini ya opo, utara ini ya opo. Apakah ada benda fisik di dunia ini yang utaranya ada di tengah, selatannya nonang pinggir? Jadi misalnya ada koin ya, koin logam, koin besi, koin ferit, ya apa caranya yang tengah itu utara, pinggiran itu adalah selatan? Bisa enggak? Jadi bumi itu kan katanya datar, nah ya apa caranya bikin tengah itu jadi utara, pinggirannya jadi selatan? Benda apa sing ono kayak ngono gitu loh.
Terus ini ngomong untuk perjalanan orang bisa dari barat timur atau timur barat, tapi nggak ada yang keliling dunia lewat selatan atau utara. Ini disuruh membuktikan terbang melintasi Antartika ya. Jadi kutub selatan bisa nggak lewat di kutub selatan. Katanya juga kutub selatan itu sudah nggak boleh dilewati. Soal kutub selatan ini ya, kita cuma memperhatikan unsur penerbangannya ya opo ya. Kita nggak memperhatikan soal keamanan, karena penerbangan di kutub utara pun sangat dibatasi. Untuk di kutub utaranya sendiri kayak gak ono pesawat terbang ya, ya. Jadi pesawat apa yang bisa terbang di suhu yang sangat dingin dengan aman? Jadi pesawatnya terbang dari daerah panas ya, dari daerah Khatulistiwa gini ke kutub utara, balik Khatulistiwa lagi. Apa no pesawat sing iso gitu loh. Karena berbahaya penerbangan di kutub itu. Jadi menurut penulis nggak ada penerbangan karena ya bahaya. Lawang pakai kapal laut aja bahaya ya. Nah ini contoh penjelasannya ya, penjelasan bahwa melewati di Antartika itu berbahaya ya, karena angin yang kencang, udara yang menantang. Ini juga ada worst plane crash ya. Jadi ini sudah bisa jawaban mengapa kok penerbangan di Antartika bisa berbahaya. Terus berikutnya adalah ini kalau ngomong soal matahari terbenam, terbit dan terbenam. Mengapa kok kita bisa melihat matahari terbit dan terbenam? Katanya karena perspektif, bukan akibat lengkungan bumi. Jadi katanya secara kelihatannya kayak naik gini ya, padahal datar, mataharinya ini datar katanya ya. Jadi kelihatan matahari terbenam, kelihatan matahari terbit, padahal hasilnya lewatnya kayak gini. Ini katanya di kutub utara matahari tak pernah terbenam di musim panas. Di musim dingin gak tahu ketok. Ya, katanya itu ya matahari ini muter-muter ya. Jadi pola matahari di musim panas itu dekat kutub utara semua, di musim dingin di selatan semua. Jadi ini ditunjukkan siklus mataharinya, kalau pas musim panas kecil, pas musim dingin besar. Jadi terjadi perubahan diameter perputaran matahari ya, yang ya lambat laun apa jenenge bisa berubah-berubah gitu ya. Ini berlawanan dengan Al-Quran ya. Jadi ini disebut orbit matahari itu bisa kecil atau besar gitu ya. Ini berlawanan dengan Al-Quran ya. Nanti tapi ini penjelasannya. Tapi ini dia ngomongnya kalau pas musim panas diameter kecil, pas musim dingin diameter besar, seperti ini ya. Jadi ada dua orbit matahari, bukan dua orbit ya, ada perubahan orbit ya. Beda dengan kalau metode bumi bulat, orbitnya ya tetap gak berubah. Ini juga ngomong soal ukuran ya. Kalau ukuran nanti ya, kalau ukuran nanti aja penjelasannya. Nah ini soal jarak ke bulan juga nanti ya. Nah ini jarak matahari. Jarak matahari diukur dengan metode seperti ini. Jadi dengan pengukuran metode seperti ini, maka ditemukan bahwa jarak bulan dan matahari adalah sama, besarnya juga sama, diameter 50 km, jaraknya adalah 5000 km. Yang jadi pertanyaan, ini ngukurnya di mana? Ya, di mana?
Tapi kita ada referensi ini dulu ya. Dari referensi ini dulu. Jadi matahari disebut orbitnya berubah-berubah. Nah, ini enggak sesuai Al-Quran. Ini terjemahannya Indonesia adalah ini. Nah, kalau kita pakai terjemahan bahasa Inggrisnya beda ya. Jadi disebut bahwa kalau matahari dan bulan itu mempunyai jalur masing-masing dengan waktu yang sudah ditentukan sendiri-sendiri. Jadi jalurnya nggak pindah-pindah kalau menurut Al-Quran. Kalau kita terjemahkan secara eksplisit ya, cuma ada satu jalur. Jadi jalurnya nggak makin kecil makin besar, makin kecil makin besar, tapi jalurnya cuma satu. Ini ya. Terjemahan Indonesia nggak menyebutkan ada orbit segala macam, tapi yang terjemahan bahasa Inggris ada menyebutkan jalurnya sendiri-sendiri. Malam dan siang itu tidak saling bertumbukan karena ya malam dan siang itu dipengaruhi oleh matahari. Nah, ini jadi pertanyaan juga kalau kita soal jarak ya. Nah, lokasi pengukurannya di mana? Kalau lokasi pengukurannya adalah di lokasi matahari terbenam di tempat satunya dan matahari terbit di tempat satunya, kan ketemunya nol matahari jarak dari bumi ke matahari. Karena apa? Karena kan bayangannya sama-sama tinggi. Jadi ketika matahari terbenam itu bayangannya panjang sekali, gak ketemu nandi toh. Di tempat yang matahari terbit bayangan juga panjang sekali, nggak ketemu nandi toh. Jadi kalau ngukurnya pada saat matahari terbenam di tempat satunya dan matahari terbit di tempat yang lain, kan ketemunya nol jaraknya ini. Nah, angka 5000 itu dapat dari mana? Ya opo cara ngukurnya dan di mana itu? Karena dia kan mengasumsikan bumi itu datar. Ya. Padahal ketemu angka 5000 itu ya bisa jadi karena lokasi pengukurannya itu di bumi bulat. Nah, ketika kita ngukur di bumi bulat, ya yang namanya bayangan ya sama-sama waktunya ya. Misalnya jam 7 WIB. 7 WIB di Surabaya dengan 7 WIB di Jakarta ya bayangannya CJ toh. Yang di Surabaya bayangannya wis dawa, wis pendek. Yang di Jakarta masih panjang. Kalau dialokasikan ya ketemu matahari ini rendah. Karena ya ada beda ketinggian, beda sudut dari matahari. Nah, ini makanya kan ngukur ketemu angka 5000 itu pasti di suatu tempat, di dua tempat yang kebetulan mengukur bayangan itu bisa nemu angka 5000. Nah, kalau ngukurnya dari tempat yang matahari terbenam versus yang matahari terbit, ya nol ketinggian matahari ketemu nih. Tapi apa benar ketinggian matahari itu nol? Kan enggak. Angka ini salah karena dia asumsikan bumi itu datar. Padahal bumi enggak datar, makanya angkanya bukan 5000. Terus kita coba ilustrasikan lah ya. Jadi jarak antara Amerika ke Indonesia adalah 14.000 km, 14111. Sementara jarak 12.000 meter, 12 km ya, nggak tinggi ya. Tapi perhatikan bahwa jarak Indonesia ke Amerika itu jauh sekali, 14.000 km. Sementara yang tadi jarak matahari ke bumi adalah 5.000. Ini 5.000 km. Ketemu 5.000. Jarak Indonesia ke Amerika 14.000,
jarak ke matahari cuma 5.000. Nah, ini penulis buat jaraknya 14.100 itu segini, ini tinggi 5.000. Ya. Perhatikan bahwa ini kalau buminya datar, anggap aja Amerika itu di sini. Saat itu matahari ada di bawah, di atasnya Amerika. Nah, dari Indonesia kan masih kelihatan ini. Jadi ini anggap Indonesia, ini anggap Amerika, ini adalah mataharinya. Ketinggiannya 5.000. Dari Indonesia jaraknya ke Amerika adalah 14.000. Nah, ini pas di atasnya Amerika mataharinya, kan masih kelihatan Indonesia itu. Ini sekitar 28 derajat tadi penulis ngukur. Jadi matahari nggak akan pernah hilang kalau bumi itu datar, ketok terus. Padahal ya katanya kitab suci, yang namanya siang dan malam itu saling bergantian, gak kejar-kejaran. Jadi siangnya siang, malamnya malam. Kalau malamnya panjang, siangnya pendek. Kalau siangnya panjang, malamnya pendek. Kayak gitu kan. Nah, ini kalau teorinya bumi datar, matahari yo ketok terus toh. Barang jauh itu nggak kelihatan karena bumi bulat. Kalau bumi nggak bulat ya barang jauh ya tetap kelihatan toh. Kalau buminya datar ya jauh tetap kelihatan. Apalagi ini cuma 5.000. Kalau kita pasang garis lurus ini bumi datar, loh harusnya matahari ketok terus kapanpun, 24 jam ketok terus. Tapi ini kok bisa nyengit. Mau ngomong soal jarak, realitanya barang jauh itu nggak kelihatan. Ya nggak kelihatannya karena buminya bulat. Kalau buminya datar ya ketok terus. Apalagi itu sinarnya sangat luar biasa kan, sampai menerangi seluruh alam kan matahari. Tapi apa yang terjadi? Ya nyatanya ketika bumi di atasnya Amerika, di Indonesia ya gak ketok kan katanya ya. Kebalikan apa enggak? Wis sembuh lah. Tapi kan kalau di Amerika siang, Indonesia biasanya sih malam kan ya. Sik gak ketok matahari ini kan. Enggak gitu kan kira-kira. Nah ini loh ya yang harus kita pikirkan. Nah bumi datar nggak bisa jelaskan gini. Ngomong matahari itu kayak sentolop. Nah objek apa di dunia sing kayak sentolop gitu loh. Bintang sing modelnya kayak sentolop ono ta. Matahari disebut bulat, wis karepmu. Tapi kan kalau kayak sentolop, dari satu sisi ada kemungkinan matahari jadi kelihatan sabit ada cekung lonjong. Nggak bulat, jadi kayak lonjong. Tapi apa pernah kita lihat matahari itu lonjong? Bunter terus ya. Bunter terus, sokon dia soko kapan naik bunter terus. Jadi bentuknya bulat. Kalau dari sisi sudutnya 28 derajat. Tapi kok ketika malam hari gak ketok. Harusnya kan siang hari di Amerika, kalau buminya datar ya di Indonesia saya ketok. Tapi ini kok gak ketok. Ya ini loh ya. Dan ya untuk penjelasan ini gak ono bukti fakta realnya ya. Juga soal apa mau. Ini soal gerhana juga. Nah soal gerhana ini, pengukuran gerhana ini, entah ya ini ngukurnya dari mana. Tapi di zaman dulu diameter bumi, diameter bulan, diameter matahari itu dihitung dari salah satunya adalah siklus gerhana. Orbitnya juga dihitung salah satunya dari siklus gerhana. Tentu juga siklus bulan dan siklus matahari yang siklus matahari itu kan 365 ya. Terus siklus bulan itu sembuh berapa hari. Ngitungnya dari situ. Jadi bukan dari cara ini ketemu siklus gerhana, tapi dari siklus gerhana ketemu jarak, ketemu orbit gitu. Ngitungnya.
Jadi kebalikan ya. Karena kita lihat dari fenomena alam, bukan ketemu angka ini dhisik, tapi fenomena alamnya dulu bagaimana, baru ketemu ini. Terus berikutnya adalah soal GPS, soal satelit. Jadi katanya nggak ada yang namanya satelit, katanya semua di cover oleh ini menara gitu. Jadi menara ini yang membuat jangkauan itu bisa ke seluruh dunia. Katanya nggak mungkin ngirim ke angkasa karena tirai celestial nggak mempan bom nuklir. Nah ini entah ya informasinya dari mana, sumbernya dari mana. Ini kan cuma spekulasi ya. Ini juga posisi satelit yang kenapa kok gak ketok gitu ya. Nah soal satelit ini yang jadi pertanyaan penulis adalah, nah dia apa nggak percaya sama ini Starlink ini? Starlink ini kan internet pakai satelit. Apa ini hoax? Starlink ini aslinya nggak pakai satelit gitu tak? Terus ini kapal laut ini di mana menaranya? Katanya kan pakai menara toh. Nah kalau kapal laut menara ini taruh lokasi mana? Penulis sendiri pernah nyoba produknya Starlink ini, dan ketika dipasang di tanah ya banyak pohon-pohon, itu sulit ya. Satelit yang ketangkap cuma satu. Ketika dia taruh di atas atap jadi banyak. Jadi ketika nggak ada pohon-pohon di sekitarnya itu jadi bisa banyak. Jadi cuma beda sekitar 10 meter ketinggian, itu bisa sangat beda kecepatannya. Yang sebelumnya itu cuma 10 Mbps, setelahnya itu di atasnya 50 Mbps. Nah ini berarti kalau dia ngomong satelit itu palsu, Starlink itu palsu juga dong. Nah untuk satelit ini penjelasannya adalah ini ya. Penjelasannya bahwa jarak suatu objek itu adalah dihitung dari berat aslinya terus dibagi jarak. Satelit itu jaraknya 160 km minim sampai 36.000 km. Teleskop pembesarannya ada 300 kali, yang 8 inci dalam 400 kali. Nah, susi tinggi satelit 10 meter. Jaraknya 160.000 meter. 160.000 meter. Nah, kalau pakai teleskop 8 inci ya artinya 400 bagi 160.000 ya. Ini kan 10 ya. 10 per 160.000. Kalau pakai teleskop 8 inci jadinya 400 bagi 1.600 atau pasnya ginilah. 4.000 kali 100 dibagi 160.000. Jadi barangnya aslinya tinggi 10 meter bakal kelihatan 1/40 meter. Ya. Apa ya ketok nang teleskop. Jadi ini sudah dimasukkan juga angka magnification-nya, angka pembesarannya dari teleskopnya yang cuma 400 ya. Sementara jaraknya adalah 160.000 meter. 160.000 meter. Nah, 4.000 bagi 160.000 cuma ketemu 1/40. Nah, kalau mau kelihatan satelit ya minim ya, kalau misalnya kita lihat normal, pembesarannya ya harus 16.000. Piro? Ya, 16.000. Jadi kalau mau lihat satelit, maka teleskopnya harus punya magnifikasi 16.000. Ini sama kayak 400 kali 40 ya. Jadi harus 40 kali lebih kuat lagi baru kelihatan, baru bisa lihat satelit. Ya, itu ya. Jadi orang biasa ya gak iso karena magnifikasi ini maksimum 400 kali. Harus dikalikan 40 kali lagi baru bisa lihat. Jadi itu ya
jawabannya. Dari informasi-informasi ini, yang video pertama, maaf, penulis nggak setuju. Ya wis, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.